Pemirsa, warga dunia yang saya cintai, lebih khusus masyarakat alam Pania yang saya banggakan. Uh, saya juga ada punya pendapat yang saya harus sampaikan terhadap pihak pemerintah, kemudian pihak DPR, kemudian pejabat staf lainnya ya. Jadi saya macam tidak bicara itu, saya sendiri macam rasa sakit begitu. Dalam hal pikiran saya harus sampaikan begitu. Jadi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Oleh karena itu hari ini, sebelum saya lanjutkan persoalan di bawah, saya temai adalah kekuranganku adalah kelebihanmu dan kelebihanmu adalah kekuranganku. Oleh karena itu kita sama-sama saling mengerti, memahami dan melakukan begitu. Jadi filosofi orang ini kan do gaya kowai. Itu sudah jelas. Oleh sebab itu saya langsung saja disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Paniai, kepada pihak terkait bahwa kios dan tempat usaha lain akan dibuka kembali dalam waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat. Kemarin surat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu bukan waktu yang singkat, itu tidak. Tapi si suratnya kemarin saya baca itu dalam 2 minggu itu target. Jadi dalam 2 minggu itu kios-kios pedagang yang non Papua terus masyarakat Papua punya pedagang harus tutup. Targetnya itu dalam 2 minggu, itu sudah jelas. Namun tetapi sudah lewat 2 hari 2 malam ada pemikiran yang muncul untuk membuka kembali. Tidak sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh Pemda Paniai. Jadi saya sedikit berbagi pandangan saya. Jadi memang jika itu benar mau buka kembali dalam waktu yang singkat atau dalam 2 hari 2 malam saja, berarti jika para pedagang atau pemerintah, pihak keamanan dan lembaga-lembaga terkait menyepakati bahwa kios-kios dan tempat usaha lain akan ditutup waktu beberapa minggu dalam waktu yang singkat. Ya, waktu yang singkat. Ini selama kios tidak dibuka ini berarti ada satu strategis atau dari pihak pemerintah harus perhatikan salah satu mendatangkan satu ide bagi masyarakat, yaitu begini: pemerintah daerah harus berupaya untuk menghubungi dan mendatangkan POM dari provinsi agar melakukan pemeriksaan terhadap berbagai jenis bahan dan barang jualan agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman dan kericuan yang kedua kali karena mengalami hal yang sama. Itu saya kira ya benar. Kalau memang musibah ini pasti kita sudah ada pikirannya, ada sedikit tidak nyaman begitu. Jadi apa yang sudah
terjadi hal itu, pasti kita sama-sama merasakan hal yang sama. Bukan saja di masyarakat yang sudah punya powernya, bukan saja masyarakat biasa bertani di kampung, tetapi ini kita merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, momen-momen seperti saat ini, Pemda Pania harus berupaya untuk menghubungi dan mendatangkan POM agar memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa benar-benar ada racun dan tidak. Itu salah satu kepastian dari seorang pemimpin dan lembaga lainnya. Jadi bupati dan DPR itu diharuskan. Dalam haruskan itu dilanjutkan ide yang terbaik itu disatukan lalu upayakan salah satunya begitu. Jadi jika pemerintah terus malas tahu, maka ketika kios dan tempat usaha lain dibuka, masyarakat itu akan belanja di kios untuk memenuhi kebutuhan mereka dan ketika terjadi hal yang sama seperti sebelumnya, maka mereka akan katakan keracunan dan konflik itu akan terlanjut seperti yang kemarin. Berarti masyarakat harus pertimbangkan kalau memang keracunan itu benar, masyarakat juga harus sadar diri bahwa jangan belanja dulu, agar manfaatkan kebutuhan kita dulu sementara. Jadi pemerintah juga jangan diam bahwa yang sudah sepakat itu harus dilanjutkan dan ikuti ide-ide masyarakat. Saya lanjut lagi, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, maka Pemda melalui dinas terkait harus lakukan hal-hal sebagai berikut. Di sini ada berapa 6 pandangan yang ada. Jadi yang pertama, setiap 3 bulan sekali dinas dinas perindak harus melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang jualan di setiap kios untuk memastikan masa berlaku jual di setiap barang, menghindari untuk mengkonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa. Terus yang kedua, dinas kesehatan harus berperan dalam pemeriksaan bahan-bahan makanan yang menggunakan obat-obatan untuk mengawatan agar memastikan bahan apa yang digunakan untuk bahan pengawat. Yang ketiga, dinas perindak dan kesehatan harus menegur para pedagang yang menjual makanan, terutama gorengan di kios, terhadap ada pedagang hingga lalap, debu dan kotoran lain hingga di situ. Hal ini membayangkan bagi yang mengkonsumsi dan terjadi kericuan jika ada masalah. Keempat, dinas peternakan harus memantau dan memeriksa hewan yang dijual seperti babi, ayam potong dan lain-lain agar menghindari efek-efek samping yang membayangkan sesama. Yang kelima, Pemda, Dewan Adat dan DPRD harus menegur itu tugas. Pemda, Dewan Adat dan DPRD harus menegur itu tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat, dan adat itu sebagai melindungi alam dan masyarakat. Jadi Pemda, Dewan Adat dan DPRD harus menegur para pedagang yang masih kepala batu tanpa pemantau, dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diambil dari daerah. Terus yang keenam,
Kita pemimpin pemerintah, lembaga adat, lembaga agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat bahwa tidak ada yang peduli dengan negeri kita selain kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus jaga diri, jaga sama, jaga lingkungan, dan saling menghargai serta menghormati. Persoalannya, Pak Bupati memiliki kemauan baik, Anda memiliki niat baik untuk membangun masyarakat itu kalau ada. Maka bisa kalau malas tahu dan lakukan proses pembiaran terjadi di mana-mana paninya tidak segampang, jangan. Jadi pemimpin harus inisiatif, punya power yang memecahkan masalah apa yang terjadi hal itu. Semoga dengan semakin dekatnya masa Natal, ya. Jadi sekarang itu masa Natal, ya, bulan Natal. Situasi dan kondisi Kota Paniai segera pulih kembali. Jadi Natal itu masyarakat di mana-mana selalu beraktivitas mencari nafkah, di mana naik gunung, nelayan, dan lain-lain. Jadi Paniai segera peduli kembalikan. Karena Natalan itu orang Paniai, atau masyarakat Paniai, orang suku Me, selalu beraktivitas di mana-mana. Jadi siang dan malam mereka kerja terus, tidak pernah berhenti dalam bulan-bulan Natalan itu. Catatan untuk beberapa dinas atau lembaga: 1 DPRD, 2 koperasi, 3 kesehatan, 4 perindak, 5 pendapatan, yang ke-6 dinas pertanian dan lain sebagainya. Baik, semoga hari esok akan lebih cerah oleh karya penuh makna Paniai milik bersama. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan walaupun tidak nyambung, tidak mengapa, tetapi irama ini tolong mengerti sedikit apa yang saya sampaikan. Kemudian saya lanjut lagi, surat usut keterangan via melalui Facebook atau dan lain sebagainya juga pemerintah dapat terwujud agar menjaga alam masyarakat negeri Paniai, bahkan tegas terhadap lingkungan Paniai, sebab Paniai adalah kota bersejarah, itu jelas. Jadi sedikit pandangan saya apa yang pikir-pikir dari kampung. Jadi mungkin dalam penjelasan beberapa pandangan saya di atas tadi ada sedikit tidak nyambung atau bahasa Indonesia yang memang tidak jelas, tidak dengar dienak, kedengarannya kurang baik, ya. Berarti mohon dimaafkan. Saya anak kampung dan besar di kampung, tinggal di kampung, anak negeri Paniai yang selalu bersama-sama dengan masyarakat di kampung itu sendiri. Logika kritis pandangan umum saya sampai di sini. Selanjutnya, selamat siang warga dunia yang saya cintai, yang sudah ambil bagian dalam bulan Natal ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat siang, semoga Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita. Amin.